Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang bertentangan dengan Pancasila. Analisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaan Kerjaan. Rumus masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan? 2. Sejak kapan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dibentuk? 3. Apa yang menjadi landasan dibentuk UUN Ketenagakerjaan? 4. Ada beberapa banyak UU Ketenagakerjaan yang bertentang dengan Pancasila. 5. Ada berapa UU yang mengatur tentang ketenagakerjaan? Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan berasal dari kata kerja yang dalam pasal 1 ayat 2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebut bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan diri maupun masyarakat. Sedangkan pengertian dari ketenagakerjaan sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah ketenagakerjaan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdiri dari 18 bab dan 193 pasal. Tersebut disahkan dan diundangkan pada 25 Maret 2003. Sesuai dengan ketentuan pasal 193 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, undang-undang tersebut dinyatakan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 25 Maret 2003. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah 1. Memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. 2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. 3. Memberi perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. 4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Undang-Undang Omnibus Law. Undang-undang diciptakan atau lebih kita mengenal Omnibus Law banyak mendapat kecaman dan penuh kontroversi. Pasalnya banyak bagian dari undang-undang yang harusnya adil ini malah seperti berpihak ke salah satu yang berat sebelah. Undang-undang Cipta Kerja ini seakan berpihak kepada para investor dan government, dan secara langsung itu merugikan para rakyat kecil, seperti karyawan pabrik atau buruh. Hingga kemarin pada tanggal 15 Oktober 2020, para anggota DPR telah mengesahkan undang-undang yang terkesan seperti buru-buru menyembunyikan sembunyi. Dan sampai detik ini, Undang-Undang Cipta Kerja tersebut belum dapat diakses dan terkesan seperti ditutup-tutupi dari masyarakat. Mengapa masyarakat tahu undang-undang apa saja sampai saat ini telah disahkan dan yang kabarnya mencapai 1000 halaman? Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Ari. Yang ditakutkan adalah ketika masyarakat tidak bisa atau tidak diperbolehkan untuk mengakses undang-undang yang akan disahkan, yang ditakutkan banyak terdapat pasal-pasal titipan yang kejelasannya tidak tahu untuk siapa. Lalu masyarakat juga harus tahu bagaimana suatu substansi negara bersikap seperti apa, adilkah atau berat sebelahkah. Lalu RUU Cipta Kerja ini, atau lebih kita kenal dengan Omnibus Law ini, ditujukan untuk melakukan peningkatan ekonomi, tapi malah terlihat seperti abai terhadap peningkatan sumber daya manusia. Sebagian besar dari undang-undang tersebut
membicarakan efisiensi dan peningkatan tenaga kerja. Tapi undang-undang ini tidak membuat peraturan baru yang berkaitan dengan pelatihan kerja atau peningkatan kompetensi kerja. Berbicara mengenai peningkatan lapangan kerja, seharusnya berkaitan erat dengan upaya kompetensi meningkatkan calon tenaga kerja, alih-alih membela para buruh atau meningkatkan kesejahteraan para tenaga kerja. Pasal ini terkesan lebih menyudutkan para buruh dan meninggikan para investor dan government. Padahal, dalam hubungan industrial Pancasila, perlindungan pekerja merupakan tanggung jawab yang dijamin oleh pemerintah. Dan di bawah ini adalah salah satu contoh pasal yang kabarnya telah ikut disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020, yang sampai saat ini buram dan belum tentu kejelasannya atau belum dapat diakses. 1. Masuknya pasal 88B. Pasal UU Undang-Undang 88B dalam Undang-Undang Cipta Kerja berbunyi, 1. Upah ditetapkan berdasarkan A. Satuan waktu, B. Satuan hasil. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Dan pasal ini memberikan kebebasan terhadap para investor dan government ini secara tidak untuk menentukan berapa banyak upah yang dikeluarkan atau sistem upah persatuan. Tidak ada jaminan bahwa sistem besaran upah persatuan untuk menentukan upah minimum. Dan ini secara tidak langsung akan menghapuskan sistem upah UMR karena tidak ada yang bisa menjaminnya kembali. Tentu ini sangat bertentangan dengan Pancasila kita, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti bunyinya, makna sila kelima menjelaskan tentang keadilan yang seharusnya didapatkan oleh seluruh masyarakatnya. Keadilan ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk juga hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu. Mari kita telah. Sila kelima ini sungguh sangat bertentangan dengan pasal 88B, yang mana dari bunyi pasal 88B itu seperti terdengar lebih meninggikan hak-hak para investor dan melupakan kewajiban yang harusnya dibayarkan ke karyawan. Contohnya seperti jika karyawan bekerja dengan kinerja yang baik, apakah pantas mereka mendapatkan upah yang bisa dikatakan di bawah minimum, apalagi di bawah UMR, karena gaji yang diberikan pun hanya per jam, dan pemerintah memberikan kebebasan kepada para government dan investor untuk menentukan berapa jumlah upah yang akan diberikan, serta tidak ada lagi yang menjamin kesejahteraan bagi para buruh. Apakah ini bisa disebut adil? Tentu ini sangat jauh dari kata adil, dan seperti mementingkan para investor. Seakan pembuatan pasal 88B ini berlandaskan sila kelima, namun diganti bunyinya. 5. Keadilan sosial dan kekuasaan bagi seluruh pemegang saham serta para investor yang beruang. Untuk para anggota yang terhormat dan jajarannya, ada sedikit kritik dari kelompok kami yang kita tuangkan dalam bentuk puisi ataupun kata-kata. Wahai penguasa, sampai kapan kalian akan membuat kami seperti ini? Terombang-ambing di sebuah kapal tua dengan nahkoda yang tak bisa membaca arah. Wahai penguasa, hentikan mereka yang terus menggerus dan mengangkangi Ibu Pertiwi. Janjimu dulu bak Satria, menghantam serta membasmi semua tikus-tikus berdasi, melindungi kami dan akan senantiasa memberi. Tapi sekarang janjimu hilang, Pak Wiji Tukul, entah kemana dan di bawah siapa. Penguasa, bawa kami menepi dan hentikan pembodohan ini. Lalu ada pula analisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan pada kesesuaian redaksi atau pasal dengan implementasinya di lapangan atau kenyataan. Yang pertama yaitu pasal 6 yang berbunyi setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh diskriminasi dari pengusaha. Namun pada kenyataannya yang terdapat di lapangan diskriminasi pada buruh atau tenaga kerja perempuan masih ada. Contohnya, ada seorang tenaga kerja perempuan yang bekerja dengan baik, anggap saja memenuhi syarat untuk mendapatkan promosi.
atau kenaikan jabatan. Namun tak jarang ada saja perusahaan yang tidak memberikan promosi kepada tenaga kerja perempuan sekalipun dia bekerja dengan baik, hanya karena dia perempuan yang dianggap lebih lemah dari laki-laki. Lalu ada pasal 2. Yang kedua yaitu pasal 35 ayat 1 yang berbunyi, pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Dan pada kenyataannya, masih ada pemberi kerja atau perusahaan yang melalaikan pasal tersebut. Contohnya, baru-baru ini terjadi salah satu perusahaan di Indonesia telah melakukan hal yang salah, yaitu dengan memperkerjakan buruh ibu hamil kerja di malam hari. Dan hal tersebutlah yang mengakibatkan banyak buruh ibu hamil tersebut mengalami keguguran. Lalu yang ketiga, ada pasal 68 yang berbunyi, pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur setara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu pekerjaan. Kenyataan yang terjadi sangat berbanding terbalik dengan pasal ini. Terkadang ada saja pengusaha yang mempekerjakan anak, bahkan mereka tersegan mempekerjakan anak di bawah umur, dengan alasan mereka tidak perlu diberi upah, hanya dengan ucapan terima kasih saja cukup, ataupun diberi makan saja. Selanjutnya, pasal 69 ayat 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Mengacu pada pasal 69 ayat 1, pada kenyataannya hanya banyak anak yang dipekerjakan dalam rentan usia 13 tahun dan bukan melakukan pekerjaan ringan. Contohnya ada seorang pengusaha pupuk mempekerjakan anak di bawah umur. Anak tersebut diperintah untuk mengangkat karung pupuk dengan bobot 25-50 kg di punggungnya. Meskipun anak tersebut sanggup untuk mengangkat karung pupuk, hal itu dapat mengganggu perkembangan fisik sang anak. Selanjutnya, pasal 81 ayat 1. Pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Pada pelaksanaannya, ada beberapa perusahaan yang mempersulit cuti haid bagi tenaga kerja perempuan. Tenaga kerja perempuan baru mendapat cuti haid saat menyertakan surat keterangan dari dokter. Misalnya, seorang tenaga kerja perempuan mengalami haid saat bekerja, dan tenaga kerja perempuan tersebut mengalami dysmenorrhea atau sakit saat hari pertama haid. Saat mengajukan izin cuti, malah tidak diberikan izin dengan alasan tidak ada surat keterangan dari dokter. Akan sangat merepotkan, apalagi dalam keadaan dysmenorrhea harus ke dokter terlebih dahulu. Maka tak jarang tenaga kerja perempuan yang mengalami haid menahan sakitnya dan terus melanjutkan bekerja. Selanjutnya, pasal 86 ayat 1. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Kenyataan yang terjadi, ada perusahaan yang tidak becus memberikan perlindungan keselamatan, moral, kesusilaan, harkat, dan martabat saat bekerja, terutama pada tenaga kerja perempuan. Tak jarang banyak dari tenaga kerja perempuan yang mendapatkan perlakuan tak senonoh atau pelecehan seksual dari rekan kerjanya. Ini tidak sejalan dengan pasal 60 huruf A, B, dan C. Oke, sekian presentasi dari kami. Kesimpulannya, masih banyak pasal-pasal atau undang-undang yang bisa dianggap kendor dan tidak jelas hukumannya apa. Dan masih juga banyak ada pasal-pasal yang terhitung seperti berat sebelah. Contohnya Omnibus Law tadi, yang lebih menguntungkan para investor dan tidak menjamin kesejahteraan bagi para buruh. Sedangkan Indonesia harus meningkatkan tenaga kerja. Jadi jika Indonesia ingin meningkatkan tenaga kerja, ya kesejahteraan buruh juga harus ditingkatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila kelompok kami melakukan kesalahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.